tanpa melihat Tuhan secara fisik. Bagaimana? Yang secara fisik aja masih mengkhianati Tuhan sendiri. Kita tahu Yudas kan. Nah, bagaimana kita orang percaya akhir ini hanya percaya Tuhan hanya karena firman Tuhan? Iya kan? Kita hanya orang Kristen yang percaya Tuhan hanya karena memang dari keturunan, dari nenek moyang kita Kristen. Jadi kita pun juga ikut Kristen. Oleh karena itu mari kita belajar satu firman Tuhan bahwa bukan sebuah jaminan, ya, kalau kita sudah hidup takut akan Tuhan, walaupun kita sudah menjadi orang percaya. Apa penyebabnya sampai orang percaya hidup tidak takut akan Tuhan? Aris kalau dia takut akan Tuhan, tidak mungkin rantai babi dia miliki. Tidak mungkin batu delima sebagai pemegang hidup dia. Berarti bukti dia tidak takut Tuhan. Sekalipun dia orang percaya, betul? Ya, Kristen di Timur itu sudah 400 tahun usianya. Yang nggak tahu dia ini generasi keberapa dari orang tua kakek neneknya. Tetapi itu bukan menjadi jaminan. Nah, saya bagi malam hari ini, ya, kenapa yang menyebabkan orang Kristen, ya, hari-hari ini tidak takut akan Tuhan? Ya, kalau orang takut akan Tuhan, otomatis dia nggak akan percaya lagi hal-hal yang menjaga diri dia. Dia nggak perlu imut kebal, karena dia tahu ada ilmu, tenaga, ya, yaitu yang dimiliki dalam diri orang percaya waktu lahir. Dalam orang yang beriman itu tenaga dari Yesus Kristus. Amin. Ada kekuatan dari Tuhan. Dan dia nggak perlu takut ketika di jalan kemanapun. Karena dia tahu Tuhan adalah Immanuel. Artinya apa? Allah yang menyertai kita. Jadi selama ini dia merantau dari usia 14 tahun. Yang dia andalkan, yang dia bersandar, yaitu bukan kepada Yesus. Tetapi kepada batu merah delima dan rantai babi itu. Itu bukti dia nggak takut Tuhan. Sekalipun agamanya masih Kristen kan. Tidak menjadi jaminan. Nah, begitu juga di dalam gereja. Jadi jangan kita merasa puas ketika kita sudah dibaptis, kita sudah menjadi orang percaya. Belum tentu. Itu. Nah, mari kita baca satu firman Tuhan ya. Ya. Nah, kuncinya saya mau katakan, saya kasih tema malam hari ini. Bagaimana kita orang Kristen bisa takut akan Tuhan? Yaitu cuma satu. Kita kenal dia dengan benar. Amin. Kalau kita mengenal dia dengan benar, apapun ya situasi, apapun keadaan, iman kita nggak akan goncang. Kita nggak ada ketakutan, kita nggak ada kekhawatiran, kita nggak ada rasa, ya, nggak ada rasa kecut, tawar hati, ya, dalam hidup ini. Tetapi karena kita tahu iman satu-satunya pegangan hidup kita, yang memelihara kita, yang menjaga dan melindungi kita, kita tahu itu satunya Yesus, maka kita akan berarti kita sudah mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Ya, tapi kalau kita di dalam diri kita masih ada rasa kekhawatiran, masih ada rasa ketakutan, berarti yang salah adalah diri kita. Kita belum mengenal Tuhan dengan benar. Betul? Jadi, yang paling terpenting di dalam hidup ini adalah kita semua wajib mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Jangan kita hanya cuma tahu sosok pendeta ini, kita tahu gereja ini, organisasi ini, tetapi kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Betapa bodohnya kita menjadi orang Kristen. Nah, mari kita lihat Amsal pasal 2 ayat 5. Ya, jadi tema malam ini adalah tentang pengenalan yang benar. Amin. Nah, sudah. Amsal pasal 2 ayat 5. Sudah? Mari kita sama-sama. 1, 2, 3. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ya, itu kunci yang pertama. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan memiliki apa? Mendapatkan apa? Pengenalan akan Allah.
Itu dulu yang kita bahas malam hari ini. Sesering kali kita nggak bisa mengenal Allah karena kita tidak takut kepada Tuhan, tidak ada pengertian tentang takut akan Tuhan. Ini yang menjadi alasan buat kita. Kenapa kita nggak bisa kenal Tuhan dengan benar? Karena kita nggak takut Dia. Tetapi kalau kita takut akan Tuhan, ya, jujur, sebagai kita semua pernah menjadi seorang anak, ya, kita tahu ada aturan dalam rumah yang orang tua kita kasih, betul? Jadi gini, waktu aturan itu kita sebagai anak kita taat, itu karena ada bapak di rumah. Tapi kenapa yang menjadi alasan? Kenapa tiba-tiba waktu kita tidak taat dengan aturan itu di rumah? Karena apa? Apa coba kira-kira? Apa alasan? Karena kita tahu nih, ada aturan yang orang tua kasih, tetapi tiba-tiba kita nggak taat. Kenapa? Di rumah waktu ada apa-apa, kita taat sekali. Lakukan semua apa yang di rumah, kerjakan. Tetapi tiba-tiba besok atau seterusnya, kita nggak lakukan. Apa yang terjadi? Apa yang membuat kita tiba-tiba tidak taat waktu kita di rumah? Karena apa? Hah? Kita tidak takut. Kenapa kira-kira? Apa yang membuat tiba-tiba kita nggak takut? Karena bapak di rumah nggak ada. Betul nggak? Nah gitu. Jadi cenderungnya kita manusia lebih takut kepada hal yang kelihatan. Nah, sama di mana-mana terjadi dalam kekristenan. Gereja pun begitu juga. Makanya masih ada anak-anak Tuhan yang gak heran, saudara. Masih terikat dengan kemabukan, pesta hora, masih memang megang ilmu-ilmu gelap seperti yang Aris lakukan dalam kehidupan dia. Karena kita pikir, Tuhan kan gak ada, Tuhan kan gak lihat, betul gak? Secara fisik. Jadi itu bukti kita nggak takut akan Tuhan. Jadi sebenarnya, dengan baik-baik saya mau katakan, orang masuk neraka bukan karena dia minum arak. Orang masuk neraka bukan karena dia berjudi baru dia masuk neraka. Orang masuk neraka bukan karena kuasa kegelapan yang dia pakai baru membuat dia masuk neraka. Tetapi orang masuk neraka karena dia gagal tidak mengenal Tuhan dengan benar. Mari kita lihat satu firman Tuhan. Hosea pasal 4 ayat 6. Coba kita baca. Ini alasan kenapa anak-anak Tuhan bisa berbuat dosa. Ini alasannya. Ya. Bukan karena dia jatuh dalam dosa, bukan karena dia minum arak, bukan karena dia berjudi, jatuh dalam dosa bukan karena dia berzina, tetapi dia jatuh dalam dosa karena ini penyebabnya. Inilah menjadi dasar utama. Hosea 4 ayat 6. 1, 2, 3 kita baca. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Amin. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku apa? Akan menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan apa? Pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi tadi garis bawahi kata pertama, umatku binasa karena tidak mengenal. Jadi dengar baik-baik, kita binasa bukan karena kita berjudi, kita binasa bukan karena kita main perempuan, kita binasa bukan karena kita terikat dengan kuasa kegelapan, kita binasa bukan karena kita ada dalam kenikmatan dunia pesta hora, kita binasa bukan karena hal-hal yang ada di dunia ini yang penuh dengan dosa, tetapi kita menjadi binasa karena kita tidak mengenal Allah. Jadi ini menjadi dasar utama kenapa kita binasa. Bukan karena kemabukan, pesta fora, judi, berzina, kawin cerai. Bukan itu. Kita menjadi kita binasa. Tetapi kita menjadi dasar utama, poin paling penting. Kita binasa karena kita tidak mengenal Allah. Ya, pegang baik-baik. Garis bawah ini kata pengenalan. Jadi betapa pentingnya dalam hidup ini kita mengenal Tuhan. Amin. Jadi, lihat apa yang tadi disaksikan oleh Aris tadi. Jadi, hati-hati loh. Hati-hati.
Mari kita merenung dalam hidup diri kita. Kira-kira selama saya menjadi Kristen, apakah saya sudah mengenal Tuhan dengan benar? Ataukah saya cuma mengenal Tuhan hanya karena sepintas? Itu saudara belum mengenal. Saudara baru mengetahui siapa Yesus. Tetapi kalau saudara mengenal Tuhan dengan benar, amin, apapun situasi, apapun godaan, iman saudara itu nggak akan goyah. Amin. Pasti saudara akan hidup selaras dengan firman Tuhan. Karena saudara mengenal Tuhan dengan benar. Jadi orang Kristen sebanyak ini, jutaan di dunia sebanyak ini, yang mau dari kekristenan muncul dari Eropa ke, mau dari negara mana, Pak, gereja yang megah, belum tentu mereka sudah mengenal Tuhan dengan benar. Kalau mereka mengenal Tuhan dengan benar, dengan baik, di Eropa sampai sekarang masih bisa bertahan gereja itu. Tetapi bukti kita lihat, banyak gereja di Eropa katanya berita ditutup. Ya, tertutup. Ditutup, nggak tahu apa penyebabnya. Ada isu, ada berita yang saya nggak mau iyakan berita ini. Tetapi yang saya tahu, berita ini katanya sampai ada yang jual gereja dijadikan sampai masjid. Saya sih nggak iyakan. Walaupun itu dapat info dari media. Tetapi kalau memang itu benar pun, cuma satu. Masalahnya cuma satu. Karena mereka nggak mengenal Tuhan dengan benar. Kalau mereka mengenal Tuhan dengan benar, yang pasti tidak akan terjadi penutupan gereja di Eropa. Ya, kalau Aris juga mengenal Tuhan dengan benar, dia tidak mungkin akan memegang batu merah delima atau rantai babi sebagai keamanan dalam diri dia. Kalau dia mengenal Tuhan dengan benar. Tetapi karena dia salah mengenal Tuhan, jadi batu delima, rantai babi mengendalikan hidupnya dia. Kenapa dia pegang itu? Karena saya tahu. Dia pikir dengan ini akan menjaga diri dia kemanapun dia aman. Tapi kalau dia kenal Tuhan dengan benar, dia nggak akan pernah mengandalkan hal itu. Di kemanapun dia melangkah, dia tahu Tuhan menyertai dia. Karena Tuhan dia adalah Tuhan yang Immanuel. Dimanapun dia berada. Sekalipun Aris ada dalam keadaan melewati jurang dan maut, dia percaya kalau Tuhan bersama dia, dia mampu melewati jurang itu. Amin. Lihat tadi bagaimana dia cerita kekuatan dia yang begitu hebat, saudara. Dia pegang, ya. Tapi ketika itu dilepaskan, kekuatan itu, hilang semua. Walaupun saudara lihat dia bisa tiap Jumat bisa mengambil uang, dan saya juga renungkan, terus uang itu kalau di Bank BRI hilang, pasti kemana ya? Dan mereka apakah enggak diaudit, di print, uang kasih masuk ini? Ya mungkin itulah yang membuat kadang-kadang akhir-akhir ini saya dengar, termasuk dari abang ipar saya punya uang tiba-tiba hilang 10 juta. Apakah dari bank mengalihkan juga karena sebagai ganti rugi? Gitu. Oh banyak loh. Yang terakhir di mana? Berapa ratus ya? Banyak-banyak gitu. Tahun-tahun dulu tuh pernah. Apakah ini menjadi proyeknya Aris dulu? Jangan dia nih. Dia. Gitu. Tapi kalau hari ini walaupun saya rekaman, saya kasih masuk di YouTube. Oh ini nih pelakunya, biarin nonton. Yo, kita kalau dulu di meja sidang pengadilan mana buktinya? Aris kan ngomong nggak ada bukti fisik, ya kan? Mungkin kalau di sidangnya itu saya cuma karang-karang aja di gereja di pedalaman saya, betul nggak? Tapi Aris jangan takut ya. Ini sekarang semua ada undang-undang, tenang, jangan saya jadi lawyer kamu nanti. Ya. Ada Tuhan gitu. Yesus. Ada Tuhan Yesus yang menyertai kamu. Ya. Jadi gitu. Jadi saudara, yang Tuhan kehendaki cuma satu kok dalam setiap kita orang percaya. Nggak ada lain kok. Dia nggak minta banyak-banyak dari kita. Aris punya uang 30 juta tiap minggu gajian pun, dia nggak minta uangnya Aris. Tuhan cuma kehendaki satu, yang dia rindu daripada kita umat manusia, mengenal dia dengan benar. Ya, mari kita buka Filipi 3 ayat 10. Ayo kita buka. Ya, Filipi pasal 3 ayat 10. Udah ketemu? Sudah? Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah apa?
mengenal Dia. Lanjut. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematian. Amin. Tujuan mengenal Dia dengan benar, supaya ketika kita mengakhiri hidup, kita menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Amin. Itu poin yang jelas. Itu paling inti dari semuanya. Dari tujuan kita mengikuti Tuhan. Dia rindu Bapak, Ibu, dan saya malam hari ini. Ya, kalau kita rindu supaya orang sini di sekeliling kita, kiri kanan kita, barat, timur, utara, selatan, di kampung apa namanya nih? Mundun. Di kampung Mundun ini. Mundun apa? Parindo ya? Mundun ada dua, ada Mundun di Beruak, kah? Bonti. Mundun Bonti ini. Supaya orang Mundun Bonti bisa percaya Yesus, mengenal Tuhan dengan benar, harus terlebih dahulu kita dulu yang mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Kalau kita udah mengenal Tuhan dengan benar, saya percaya tetangga kita akan menceritakan tentang bagaimana percaya Tuhan dengan benar. Ya, jangan sampai mereka tidak bisa melihat Tuhan lewat hidup kita. Jadi buktikan dari Mundun Bonti ini, saya percaya dari sekian kita, POSP ini, GPDI Mundun Bonti, akan ada ya orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Saudara, itulah yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Kalau kita mengenal Dia dengan benar, saya percaya keselamatan, sorga menjadi milik kita. Amin. Itulah yang Tuhan kehendaki. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Saudara, mari hari ini introspeksi diri kita. Lihat kembali, evaluasi iman kita. Apakah selama ini saya mengenal Tuhan dengan cara pandang saya cuma dari bagian sisi timur, atau saya cuma hanya mengenal Tuhan dari bagian sisi barat? Tetapi kiranya mulai hari ini mulai jadi perenungan buat kita. Kalau selama ini kita mengenal Tuhan dengan sudut pandang doktrin, mari, boleh. Tapi harus ada langkah berikutnya. Saya mau lihat sisi Tuhan dari sisi yang lain lagi. Bukan dari sisi barat, tetapi saya mau lihat sisi Tuhan dari bagian timur yang saya belum pernah lihat. Saya mau lihat sisi Tuhan dari bagian utara. Saya mau lihat sisi Tuhan dari bagian selatan. Supaya kita melihat sisi Tuhan dari segala aspek kehidupan. Amin. Tidak melihat dari segala satu sisi. Karena banyak gereja hanya melihat Tuhan dari segala satu sisi. Hingga karena satu sisi itu membuat iblis ya masuk di dalam kekristenan kita, hingga terjadinya pertengkaran antara doktrin, antara dogma. Akhirnya ada gereja-gereja yang merasa diri dia benar, ada gereja-gereja yang merasa diri dia hanya ada Tuhan di dalam. Orang lain gereja mereka nggak ada Roh Kudus, gereja lain nggak ada Tuhan, gereja kita ada Roh Kudus. Kalau orang dia mengenal Tuhan dengan benar, dia nggak akan pernah klaim gereja dia yang paling benar. Amin. Dia nggak akan mengklaim bahwa diri dia sendiri ada Roh Kudus, enggak. Tapi karena dia melihat Yesus, pengenalan hanya cuma ada satu sisi, makanya membuat gereja atau pendeta mengklaim bahwa merasakan bahwa diri dia paling benar. Tapi kalau pendeta melihat Tuhan dari segala sisi, dia tidak akan pernah merasa bahwa diri dia paling benar. Kalau dilihat dari segala sisi. Jadi, saudara, mari kiranya malam hari ini satu konsep dalam diri kita yang kita taruh, bahwa saya mau lihat Tuhan dari segala sisi kehidupan. Amin. Amin. Mari kita lihat dalam Efesus pasal 1 ayat 17. Udah ketemu? Efesus 1 ayat 17. Efesus pasal 1 ayat 17. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang apa? Yang mulia. Supaya apa? Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan apa? Wahyu. Untuk apa? Mengenal, saudara. Minta roh hikmat dan wahyu supaya saudara apa? Mengenal Dia dengan benar. Amin. Seringkali kita pakai logika kita pakai otak kita, kepintaran kita, filsafat.
Kita merasa kita pintar, S2, S3, S tolol, S kering, nggak tahu S apa lagi lah. Merasa kita paling benar gereja-gereja besar. Jago filsafat, jago Ibrani, Yunani. Akhirnya apa? Tidak perlu roh, tidak perlu wahyu. Tapi kalau diminta roh dan wahyu, kita bilang apa? Untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Dia dengan benar. Kalau kita dalam kepintaran kita meninggalkan mengandalkan pendidikan kita, maka kita akan mengenal Tuhan dengan cara pandang yang salah. Amin. Ya. Loh. Jelas Efesus bilang apa? Minta supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Betul? Untuk mengenal Dia dengan benar. Kalau mengenal Dia dengan benar, berarti ada orang meminta mengenal Dia dengan cara yang salah. Betul lah? Ada benar berarti ada salah. Sekalipun di kota besar, di kota metro, ya, gerejanya eksis, berkembang, wow, megah, asik, belum tentu mereka mengenal Tuhan dengan benar. Tetapi situasi yang malam hari ini saya bilang, kita ada di pedalaman, tetapi kita minta roh, hikmat, kita minta wahyu dari Tuhan. Tujuannya untuk mengenal Dia dengan benar. Maka kita akan berkenan di hati Tuhan. Amin. Itu garis bawahi. Ayat yang terakhir saya mau katakan hari ini. Supaya kita punya pengajaran yang benar malam hari ini. Amin. Saya ngomong semua berdasarkan firman Tuhan. Ya, mari kita lihat. Ayat terakhir. Filipi 3 ayat 8. Ayo, 1, 2, 3, cepat kita buka. Filipi pasal 3 ayat 8. Dah? Sudah? Filipi pasal 3 ayat 8. Katakan amin. Sama-sama kita baca serentak. 1, 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah ku telah melepaskan semuanya itu sampah supaya aku memperoleh Kristus. Katakan amin. Dia bilang malah segala sesuatu kuanggap rugi. Jadi kalau ada gereja bicara tentang kemakmuran, itu rugi. Ada gereja membicarakan tentang doktrin, itu rugi. Tetapi dibilang apa? Yang kuanggap rugi karena pengenalan Yang penting adalah karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih penting. Dan dibilang Lebih mulia. Wow. Yang mulia bukan berkat. Yang mulia bukan mujizat kesembuhan. Yang mulia bukan orang mati bangkit dari kematian, tuli benar, tapi mulia, yang paling mulia dibilang pengenalan akan Kristus Yesus. Hari ini mari, amin, itu yang paling mulia, bukan harta, bukan berkat, bukan gereja yang megah, wow, bukan jemaat yang ratusan ribuan orang pengikutnya, bukan hal-hal yang atribut-atribut yang wow, yang kita lihat fantastis di gereja ini, gereja itu. Nilai harga sekian miliar, ratusan gereja yang di kota Pontianak ada yang bawa sampai 50 ratusan bukan itu yang paling mulia. Menurut pandangan manusia, wow, megah, ini mulia. Enggak, saudara. Tetapi Tuhan bilang, yang paling mulia ketika kita mengenal Dia. Amin. Amin. Akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia. Daripada Daripada lebih mulia daripada semuanya. Amin. Berarti tidak ada yang penting yang di dunia ini, tidak ada yang penting. Selain yang paling penting, yang paling mulia adalah mengenal Dia dengan benar. Amin. Ini yang harus menjadi pegangan hidup kita. Kalau kita pegang Dia dengan benar, mengenal Dia dengan benar, dalam hidup ini pasti selaras dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Dan kita akan berkenan di hati Dia. Itu yang paling penting. Ya, lanjut lagi dibilang tadi? Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Wow. Paulus hari ini bangga sekali. Dia merasa dia orang hebat, dia merasa dia orang paling pintar. Tapi ketika dia kenal Kristus, dengar saudara, dibilang Aku menganggapnya sampah. Sampah, saudara. Ya. Maaf kata. Kalau pengenalan itu mulia, berarti gereja-gereja yang megah, yang dibanggakan oleh pendeta, maaf kata, kalau itu tidak masuk di dalam pengenalan, tidak masuk dalam kategori pengenalan, gedung itu, berarti gereja itu gereja sampah. Oh iya loh, mungkin ini pedas kita ngomong, mau tersinggung terus kalau ada gereja besar, dengar mau tersinggung, oh sampah. Karena ada gereja yang selalu bangga dengan apa yang dikerjakan, apa yang membuat dia berhasil, dia merasa bahwa ini wow.
Tetapi Paulus bilang apa? Sampah. Apa yang kita bangga? Ada yang merasa bangga, ada yang gelar doktor, wow, jago Ibrani Yunani. Datang di sini kau khotbah Ibrani Yunani. Paham nggak kira-kira jemaat di sini? Nggak paham. Nggak paham, nggak pakai. Kalau kau datang sini, khotbah di sini, bagaimana supaya jemaat mengenal Tuhan dengan benar? Pasti dia bisa diterima. Tapi kalau kita khotbah datang dengan Ibrani Yunani, bagaimana orang mau paham? Berarti nggak mulia. Yang mulia itu bagaimana jemaat bisa mengenal Tuhan dengan sisi yang benar. Amin. Itu yang jelas, ya. Melepaskan semuanya itu, menganggap sebagai sampah. Lihat, dibilang apa? Supaya aku apa? Memperoleh Kristus. Haleluya. Itu dia. Saudara, tidak semua orang Kristen memperoleh Kristus, walaupun dia udah Kristen. Amin. Aris menjadi bukti saksi nyata. Berdiri. Berdiri, Kris. Hari ini dia memperoleh Kristus. Amin. Hari ini memperoleh Kristus. Kemarin-kemarin dia udah Kristen, tetapi dia belum memperoleh Kristus. Walaupun dia sudah masuk gereja, walaupun iman dia, KTP dia pro Kristen, tetapi dia belum memperoleh Kristus. Katakan amin, belum, betul. Tetapi ketika dia melepas ilmu kuasa kegelapannya, rantai babi, batu merah delima, dan dia melepaskan semua itu sebagai sampah, hari ini membuat dia memperoleh Kristus. Amin. Itu yang paling penting. Jadi saya percaya Tuhan akan pakai dia secara luar biasa dan dahsyat. Tadi dia bangga dengan tenaga yang dimiliki. Wow. Kalau kita cerita, kita nggak ngerti. Kita merasa, wah hebat juga ya. Oh iya, siapa yang bisa buat kayak gitu? Nggak ada yang bisa. Angkat roda yang begitu besar. Ush. Bagaimana? Kekuatan dia hebat. Ya, keren dah. Makanya kalau gereja bangga dengan begitu, apa bedanya gereja dengan Aris punya kehidupan yang dulu? Betul nggak? Sama. Sampah. Iya. Kalau pendeta mengandalkan orang-orang kaya, dekatin orang kaya, nempel penjilat, apa bedanya dengan Aris rampok di bank? Sama. Oh, iya. Iya, betul nggak? Jadi kita menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang gembala, kita harus tujuan membawa jemaat supaya jemaat memiliki pengetahuan akan pengenalan akan Tuhan yang benar. Amin. Tidak melihat Tuhan dari satu sisi, satu dogma, satu ajaran. Tetapi kalau kita masih bangga dengan dogma atau ajaran, berarti semua itu Tuhan bilang apa? Alkitab bilang apa? Paulus bilang apa? Sampah. Karena yang paling mulia dari kehidupan Paulus, dibilang apa? Pengenalan akan Kristus Yesus. Ya, kalau hari ini masih ada orang bangga dengan kemegahan gereja yang dia bangun sekarang hari ini. Wih, saya ketemu ada gereja-gereja yang di Pontianak, di Kota Baru yang cerita, wih, gembala kami yang membawa kami sekarang lagi bangun luas, menambahkan lagi, wih, kayaknya bangga. Jadi seolah-olah dia mengukur keberhasilan pelayan itu dengan pertambahannya sebuah gereja, ya, bertambahnya gedung bangunan yang diperbesar. Aduh. Tapi mungkin karena mungkin karena dia mengenal Tuhan dengan sudut pandang yang satu sisi. Tapi kalau dia mengenal Tuhan dengan segala sisi, dia tidak akan perlu bangga. Betul nggak? Tetapi kalau bisa, yang harus kita bangga seperti Aris. Hari ini, dulu ya aku banggakan. Rantai babi merah 5, dulu aku bangga. Dulu aku banggakan bisa rampok uang. Aku banggakan semua itu kuanggap sampah. Dan hari ini, Aris bisa memperoleh Kristus. Jadi jemaat yang ada di Mundun Bonti, jemaat GPDI Mundun Bonti, percayalah hari ini bahwa jangan melihat keberhasilan engkau memperoleh Kristus, karena ketika engkau memiliki kemegahan, ketika fasilitas gerejamu bertambah berada, bukan itu yang membuat kau bangga, kau merasa bangga, tetapi banggalah walaupun saudara ada di Bonti, ya, di pedalaman ini. Tapi saudara bisa bangga karena saudara bisa memiliki Kristus. Amin. Ketika saudara bisa punya pengenalan yang benar tentang Tuhan, saudara akan memperoleh Kristus. Jadi tidak semua orang, sekalipun kemegahan di kota sana, wow, mereka bisa menunjukkan ibadah mereka dengan penampilan mereka fashion show, pergi gereja dengan tas yang brand yang mahal, wow, semuanya. Yesus bilang apa? Sampah kalian bawa ke gereja. Kalian masuk dengan kemegahan kalian. Kalian masuk datang dengan kendaraan yang kalian banggakan supaya wah ini mobil saya baru, ya kan? Tetapi semua itu
bukan menjadi jaminan kalau kalian bukan menjadi jaminan kalau mereka belum tentu mereka punya Kristus. Tetapi pengenalanlah yang benarlah yang membuat kita bisa memperoleh Kristus. Tapi ketika kita menganggap semua fasilitas itu sampah, baru kita disebut memperoleh Kristus. Tetapi kita belum bisa memperoleh Kristus kalau dalam hidup kita masih membanggakan hal-hal yang kita pakai, kita gunakan itu yang paling mulia. Saya mau katakan, itu bukan menjadi jaminan kalau kita sudah memperoleh Kristus. Karena kita masih membanggakan yang paling mulia adalah jabatan saya. Saudara lihat hari-hari ini, ya kan? Bangga seorang anak Tuhan dengan jabatannya, dengan pangkatnya yang masih muda usianya, melewati rekan-rekannya, sahabatnya yang dulu menjadi pemimpinnya, karirnya bagus, dia bisa loncat. Lihat, dia merasa itu yang paling mulia dalam hidup dia. Tetapi lihat, ketika jabatan itu, kekayaan itu, dia menganggap paling mulia dari segala-galanya. Mungkin dengan begitu, orang bisa memandang dia, justru membuat dia jauh tidak memperoleh Kristus. Kalau Kristus ada bersama-sama dengan dia tidak akan pernah dihakimi. Kalau Kristus orang oleh Kristus, jabatan tidak akan hilang, tidak akan pernah dihukum. Tapi ini berita yang menjadi tren nomor 1. Oknumsi. Apa yang dia banggakan hari ini, memang dia harus menanggung semua akibat konsekuensi perbuatan keji yang dia buat. Itu Kristus tidak ada dalamnya dia. Buktinya mengatakan Kristus tidak ada dalam hidup dia. Tapi kalau Kristus ada dalam hidup dia, kalau dia memperoleh Kristus, yang pasti jabatan kan Tuhan pertahankan. Amin. Tapi karena dia tidak memperoleh Kristus, akhirnya akhir hidup karirnya harus dihentikan di masa di mana dia lagi sedang dihentikan karena tidak memperoleh Kristus. Dia sedang memperoleh kenikmatan dunia yang sering dia andalkan dalam hidup ini, yaitu jabatan, pekerjaan, uang di sekeliling dia. Banyak kejadian, banyak kasus yang sedang, saya mau katakan, dia sedang, orang bilang sedang berhadapan dengan maut, yang dimana maut yang ada di dunia ini. Jadi buat kita semua mulai malam hari ini, kita harus punya pemahaman yang benar. Amin. Bahwa yang paling mulia bukan hal-hal yang kita lihat di dunia ini. Yang paling mulia bukan fasilitas. Yang paling mulia bukan pekerjaan yang kita miliki. Yang paling mulia bukan gaji kita yang bertambah. Tetapi yang paling mulia ketika kita bisa memperoleh Kristus dalam diri kita. Ketika kita menganggap semua jabatan, pekerjaan cuma sementara, dan itu cuma sebagai sampah, maka kita akan bisa memperoleh Kristus dalam diri kita. Amin. Itu yang paling penting. Apa artinya kita memiliki harta di dunia ini, kata Alkitab kan? Tapi kita kehilangan keselamatan. Jadi jelas malam hari ini, bahwa paling penting dalam hidup ini, yang Tuhan mau, adalah kita mengenal Dia. Amin. Kita mengenal Dia dari segala sisi kehidupan. Jangan kita melihat dia jangan kita mengenal dia dari sebuah pengajaran. Jangan kita mengenal dia dari doktrin. Jangan kita mengenal dia dari sebuah aturan gereja. Tetapi kiranya kita mengenal dia dari buku pedoman kehidupan, itu firman Tuhan. Amin. Kita belajar terus firman itu supaya kita bisa mengenal dia dengan seluruhnya, tidak dari satu sisi, tapi dari segala sisi pelayanan kita bisa mengenal dia dengan benar. Amin. Itulah yang dikehendaki oleh Kristus Tuhan dalam diri kita. Mintalah, Efesus katakan tadi pasal 17.